Keputusan mengejutkan tapi menggembirakan. Shin Tae-yong bertahan di timnas Indonesia hingga 2027. ASEAN Cup U16 2024 pelatih Vietnam ternyata ketar-ketir bertemu timnas U16 Indonesia. Seperti ini penuturannya. Shin Tae-yong harus tahu dan waspadai, pelatih Australia percaya diri bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Janji sikat timnas Indonesia lebih cepat lebih baik. Satu permintaan PSSI kepada Shin Tae-yong usai resmi perpanjang kontrak di timnas Indonesia. Seperti berikut ini penjelasan PSSI. Dasar brengsek AFC untuk caranya menjatuhkan timnas Indonesia. Dua pemain timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena sanksi AFC. PSSI buka suara. Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak jumpa timnas Indonesia, pelatih Irak akhirnya bisa tidur nyenyak. Jens Raven resmi menjadi WNI, timnas Indonesia punya tambahan amunisi baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Keputusan mengejutkan tapi menggembirakan. Shin Tae-yong bertahan di timnas Indonesia hingga 2027. Shin Tae-yong akan tetap menangani timnas Indonesia hingga 2027, sebagaimana dikonfirmasi oleh unggahan timnas Indonesia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat dalam kurung 28/6. Kontrak pelatih asal Korea Selatan ini sebenarnya berakhir bulan Juni ini, memicu spekulasi tentang masa depannya. Dikabarkan Korea Selatan juga tertarik menggayatnya. Namun Shin berulang kali menegaskan keinginannya untuk tetap melanjutkan karier di Indonesia. Shin Tae-yong menyambut baik keputusan ini dan sepakat dengan Erick Thohir untuk terus memimpin timnas Indonesia. Banyak tantangan baru yang menanti mereka di berbagai kompetisi mendatang. Saya telah sepakat untuk tetap bersama Presiden Erick hingga 2027, ujar Shin dalam unggahan Instagram Erick Thohir. Pelatih berusia 53 tahun ini berharap dukungan terus mengalir dan menyebutkan dirinya dekat dengan para supporter yang selalu memberikan semangat luar biasa saat pertandingan. Shin optimis timnas Indonesia bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tolong dukung sepak bola Indonesia, tambahnya. Kehilangan Shin akan menjadi pukulan telak mengingat prestasi timnas yang semakin meningkat dan pondasi solid yang telah dibangunnya selama 4 tahun terakhir. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. ASEAN Cup U16 2024 pelatih Vietnam ternyata ketar-ketir bertemu timnas U16 Indonesia. Seperti ini penuturannya. Pelatih Vietnam Tran Minh Chien melancarkan sai war terhadap Indonesia jelang kemungkinan pertemuan di final Piala AFF U16 2024. Timnas U16 Vietnam memastikan tempat di semifinal setelah mengalahkan Myanmar 5-1 di Stadion Manahan pada Jumat dalam kurung 28 Juni 2024 sore.
Gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Tai Hoa dalam kurung 2 gol Bui Duy Dang, Nguyen Tai Hieu, dan Nguyen Viet Long. Kemenangan ini mengantarkan Vietnam memuncaki grup B dengan 7 poin, unggul produktivitas gol atas Kamboja yang lolos sebagai runner-up terbaik dan akan bertemu Indonesia. Vietnam akan menghadapi tantangan lebih berat dengan melawan juara grup C yang masih diperebutkan oleh Thailand dan Australia. Namun skenario bisa berubah jika runner-up terbaik berasal dari grup C, yang pasti Vietnam hanya bisa bertemu Indonesia di final. Pelatih Tran Minh Chien berkomentar tentang prospek bertemu tim tuan rumah. Indonesia punya banyak pemain bagus dan banyak diuntungkan, katanya di Mixed Zone Stadion Manahan. Seperti lapangan di kandang sendiri, juga penjadwalan. Akan sangat sulit bagi siapapun yang menghadapi Indonesia, tambahnya. Tran benar, Indonesia diuntungkan dengan jeda waktu antara laga terakhir grup dengan semifinal. Sebagai tuan rumah yang otomatis menempati grup A, Garuda Muda memiliki jeda 3 hari, sementara Vietnam hanya 2 hari dan utusan grup C hanya 1 hari. Kini tugas Nova Arianto adalah membuktikan bahwa timnas U16 Indonesia bisa menjadi juara karena teknik dan kualitas mereka, bukan hanya karena keuntungan lainnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong harus tahu dan waspadai pelatih Australia percaya diri bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Janji sikat timnas Indonesia lebih cepat lebih baik. Pelatih Australia Graham Arnold menyinggung soal beberapa pemainnya yang promosi ke Liga Inggris dan Bundesliga, sehingga mereka percaya diri bakal bisa finish di posisi 2 besar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia dipastikan bergabung dalam grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ini menjadi grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, terdapat 3 tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia, yakni Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Graham Arnold dengan percaya diri anak asuhnya bakal bisa menempati posisi 2 besar klasemen akhir grup C nantinya. Ia sangat percaya diri Australia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui menempati posisi 2 besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Saya yakin kami bisa finish di 2 besar, ujar Graham Arnold. Anda harus memiliki keyakinan dan energi untuk fokus dalam menyelesaikan pekerjaan, ucapnya. Keyakinan pelatih berusia 60 tahun ini karena Australia juga sekarang memiliki banyak pemain bagus. Ia bahkan menilai bahwa skuad Australia saat ini lebih bagus dari yang dulu. Oleh karena itu, ia cukup percaya diri tim asuhannya bakal bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 langsung. Hal ini karena terdapat beberapa pemain Australia yang berkarier di Inggris dan Jerman dipastikan berhasil membawa timnya promosi ke liga kasta teratas. Kami tidak meremehkan tim manapun termasuk Indonesia, akan tetapi akan kami sikat langsung agar tidak merepotkan di kemudian hari dan menjaga mental tanding. Satu permintaan PSSI kepada Shin Tae-yong usai resmi perpanjang kontrak di timnas Indonesia.
Seperti berikut ini penjelasan PSSI. Shin Tae-yong telah menyetujui perpanjangan kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga 2027. Setelah perpanjangan kontrak ini, PSSI memiliki satu permintaan khusus kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut, Shin Tae-yong, yang didatangkan oleh PSSI pada Desember 2019 dengan kontrak 4 tahun hingga Desember 2023. Kini diperpanjang 3 musim lagi hingga 2027 dengan satu syarat utama membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Coach Shin Tae-yong telah berhasil membawa Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan ke play-off Olimpiade 2024. Kinerjanya memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. PSSI berharap dengan perpanjangan kontrak ini, Shin Tae-yong dapat membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Dengan perpanjangan kontrak Coach Shin Tae-yong, PSSI menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kerjasama antara PSSI, Coach Shin Tae-yong, dan seluruh anggota tim nasional seperti pemain, ofisial, dan pelatih lainnya diharapkan akan membawa pencapaian yang gemilang bagi sepak bola Indonesia, tulis PSSI di situs resminya. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Dasar brengsek AFC untuk caranya menjatuhkan Timnas Indonesia. Dua pemain Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong kena sanksi AFC, PSSI buka suara. Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC telah memberikan hukuman kepada Timnas Indonesia diumumkan setelah sidang pada 27 Juni. Dua pemain Ivar Jenner dan Justin Hubner termasuk dalam daftar yang terkena sanksi. Selain itu, kritik tajam Shin Tae-yong terhadap perangkat pertandingan juga menghasilkan hukuman. Insiden ini terjadi saat Piala Asia 2023 di Qatar. Ivar dan Hubner didenda masing-masing USD 5.000, sementara Shin Tae-yong didenda USD 7.500. Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu 30 hari. Jika mereka mengulangi pelanggaran, hukuman yang lebih berat menanti. Mereka mengkritik perangkat pertandingan dan AFC sebagai operator Piala Asia. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI telah menerima informasi tersebut dan hanya bisa menerimanya karena ini adalah keputusan sidang AFC yang sudah memiliki aturan tegas terkait masalah ini. Yaitu kan sama seperti hukuman Komdis, sudah ada aturannya, kata Arya Sinulinga. PSSI akan menangani denda yang cukup besar ini dan harus segera dibayarkan sesuai prosedur. Sebelumnya, unggahan di media sosial Ivar dan Hubner memicu kontroversi karena dianggap menghina Asosiasi Sepak Bola Qatar dan AFC sebagai penyelenggara turnamen. Sementara itu, Shin Tae-yong dihukum karena kritik keras terhadap kepemimpinan wasit yang mengesahkan gol Irak yang dinilai berbau offside. Mereka dianggap melanggar artikel 50 AFC Disciplinary and Ethics Code yang seharusnya dapat diatasi dengan teknologi VAR yang canggih.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak jumpa timnas Indonesia, pelatih Irak akhirnya bisa tidur nyenyak. Harapan pelatih Irak, Jesus Casas agar timnya tak segrup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terwujud. Sebagai informasi, hasil drawing menempatkan Irak ke grup B. Ali Jasim DKK nantinya harus bersaing dengan Korea Selatan, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Di sisi lain, timnas Indonesia bakal berjuang di grup C. Nantinya, tim asuhan Shin Tae-yong dihadapkan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup ini sendiri bisa dikatakan sebagai grup neraka. Pasalnya, Jepang merupakan tim dengan peringkat terbaik di Asia. Jepang kini menempati urutan ke-17 ranking FIFA. Australia juga tak kalah kuatnya. Australia sekarang menempati peringkat ke-23. Sedangkan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga menempati 100 besar ranking FIFA. Sementara itu, pembagian grup ini tentu menjadi kabar bahagia bagi Jesus Casas. Pasalnya, pelatih asal Spanyol itu sebelumnya sempat mengutarakan keinginannya untuk tak lagi bertemu timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan tepat setelah Irak meraih kemenangan atas timnas Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 6 Juni lalu. Jesus Casas mengaku tak ingin bertemu timnas Indonesia karena sudah terlalu sering dalam beberapa waktu terakhir. Saya tidak berharap bertemu kalian dalam kurung timnas Indonesia untuk keempat kalinya. Tetapi semoga lolos. Hanya jangan sampai kita satu grup lagi, kata Jesus Casas. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Jens Raven resmi menjadi WNI. Timnas Indonesia punya tambahan amunisi baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jens Raven telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah diambil sumpah di kantor wilayah dalam kurung Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Kamis dalam kurung 27/6. Pengambilan sumpah WNI Jens Raven diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ini yang kalian tunggukan? Jens Raven resmi telah diambil sumpah oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya pada Kamis 27 Juni 2024 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, tulis akun Instagram @kanwilkumhamki. Semoga kehadirannya membawa perubahan dan kontribusi positif untuk perkembangan timnas sepak bola Indonesia @PSSI@Timnas Indonesia. Ditunggu video prosesi pengambilan sumpahnya ya, tambahnya. Sementara itu, Jens Raven merupakan striker keturunan Belanda yang saat ini bermain untuk Dordrecht U21. Musim lalu Jens Raven bermain sebanyak 9 pertandingan dan mampu menciptakan 4 gol. Dia berposisi sebagai seorang penyerang dan sempat bergabung di Timnas Indonesia U-Strip 20 untuk turnamen Toulon 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Jangan puas dulu. Pesan mengejutkan Nova Arianto untuk Timnas U16 Indonesia usai menang besar.
Timnas U16 Indonesia berhasil mengamankan tiket ke semifinal ASEAN KU16 2024 setelah kemenangan gemilang atas Laos. Dalam pertandingan terakhir grup A yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis (27 Juni 2024) malam waktu Indonesia Barat, Garuda Asia menghancurkan Laos dengan skor telak 6-1. Dengan hasil ini, tim asuhan Nova Arianto melaju ke semifinal sebagai juara grup A. Nova Arianto, pelatih berusia 43 tahun, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja seluruh pemain. Yang pertama, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pemain saya yang sudah berjuang maksimal di pertandingan ini, ujarnya. Ia juga merasa senang karena berhasil mencapai tujuannya di ASEAN Cup U-Strip 16 2024, yakni memberikan kesempatan bermain bagi banyak pemain selama 3 laga fase grup. Selama fase grup, Nova kerap merotasi pemain di setiap pertandingan. Strategi ini terbukti efektif dengan membawa Garuda Asia meraih kemenangan demi kemenangan. Saya tidak melihat hasil dan selalu bersyukur. Secara konsep awalnya kita memang mengharapkan ke-23 pemain ini bisa tampil di Piala AFF, jelas Nova. Saya bersyukur semua pemain sudah bisa tampil dan kita bisa melihat siapa saja yang mempunyai potensi. Meski beberapa masih memiliki kekurangan, saya yakin di pertandingan ke depan mereka bisa lebih siap. Nova Arianto juga mengingatkan pemainnya untuk tidak cepat puas dengan hasil yang telah dicapai. Timnas U16 Indonesia menuju semifinal. Siapkah mereka menghadapi Thailand atau Australia? Semua pertandingan di grup A ASEAN Cup U16 2024 telah selesai dan Timnas U16 Indonesia berhasil melaju ke semifinal dengan hasil sempurna. Tim yang diasuh oleh Nova Arianto ini mencatatkan 3 kemenangan dari 3 laga melawan Singapura, Filipina, dan Laos. Pada pertandingan terakhir di grup A, Timnas U16 Indonesia menghajar Laos dengan skor telak 6-1 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (27 Juni 2024). Sebelumnya, mereka mengalahkan Singapura 3-0 pada laga perdana di Stadion Manahan pada 21 Juni 2024. Dan 3 hari kemudian, kembali menang dengan skor 3-0 atas Filipina di stadion yang sama. Selama fase grup, Timnas U16 Indonesia mencetak total 12 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Striker Mirza Firjatullah menjadi top skor sementara dengan torehan 4 gol. Dengan hasil gemilang ini, Timnas U16 Indonesia mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan dan menempati posisi puncak klasemen grup A. Di posisi kedua, Laos meraih 4 poin dari 3 pertandingan. Dalam babak semifinal, Timnas U16 Indonesia kemungkinan akan menghadapi Thailand atau Australia yang tengah bersaing untuk menjadi juara grup C. Selain itu, mereka juga bisa bertemu dengan salah satu dari Vietnam, Kamboja, atau Myanmar yang berada di grup B. Babak semifinal ASEAN Cup U16 2024 akan digelar pada 1 Juli 2024. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't. Dua bintang muda Indonesia siap menggebrak. Inilah reaksi Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen usai drawing Piala Dunia. Dua bintang timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen, mengungkapkan semangat mereka setelah hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27/6/2024. Kedua pemain keturunan ini siap tempur menghadapi lawan-lawan berat di grup C yang terdiri dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025 dengan timnas Indonesia memainkan 10 pertandingan, 5 di kandang dan 5 tandang. Jay Itzes mengungkapkan kegembiraannya di akun Instagram, menyatakan kesiapan dan meminta dukungan dari para supporter. Mari berdiri dan bersatu sebagai satu. Sampai jumpa di September 2024. Kita Garuda, tulisnya. Ragnar Oratmangoen, penyerang sayap timnas Indonesia, juga berbagi antusiasmenya untuk pertandingan yang akan dimulai pada September 2024. Indonesia dijadwalkan memulai laga tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, diikuti oleh laga kandang melawan Australia pada 10 September 2024. Mari kita lanjutkan perjalanan di babak ini. Sampai jumpa di September 2024, kata Ragnar. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka dengan syarat mereka harus menempati posisi pertama atau kedua di akhir klasemen grup C. Jika berada di posisi ketiga atau keempat, Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.